Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, kita ketemu kembali di chapter ke-9 ya, tentang PCT dan FET atau FET, Frequency Response. Ya, seperti biasa, chapter ini masih panjang sekali, sehingga kita terpaksa harus untuk mengurangi kesulitan dalam recording, kita pecah menjadi 2 bagian ya, part 1 dan part 2. Dan ini adalah diskusi part pertama kita. Baik, kita mulai. Kita memulai sesi ini, kuliah ini, dengan memulai dengan diskusi tentang logarithms. Kenapa kita memulai logarithms? Ya, logaritma kalau bahasa Indonesianya. Begini, kita akan memulai mendiskusikan area dalam amplifier, yaitu amplifier itu bekerja dalam range amplitude, ya, signalnya itu dalam range amplitude dan frekuensi. Dan amplitude itu bisa bekerja dari mili, mikron, ya, nano, volt ya, atau picovolt kemungkinan, sampai ke tingkat yang sangat besar, ya, sampai ke teravolt atau terawatt, for example. Jadi range-nya itu dari pico sampai dengan tera, ya, bahkan mungkin lebih, ya. Begitu juga tentang frekuensi. Frekuensi bisa frekuensi dari 0 sampai frekuensi yang tingkatnya sampai terahertz, ya, giga, tera, dan seterusnya. Dan tentunya kalau kita deal dengan angka-angka yang besar seperti itu, 10 dari 10 pangkat minus 12 sampai 10 pangkat 12, 10 pangkat 14, 10 pangkat 15, luar biasa. Areanya sangat lebar sekali. Nah, untuk menyederhanakan itu, kita harus menggunakan metode lain. Nah, kalau kita logaritmakan, maka pangkat 10 pangkat 12 itu ibaratnya adalah hanya 12 kan, lognya. Seperti 1000 misalnya. Kalau kita menggunakan angka biasa, kita adalah menggunakan angka 1000. Tapi kalau kita logkan, maka 1000 itu menjadi 3. Sehingga daripada kita berurusan dengan 1000, kita lebih mudah kita berurusan dengan angka 3. Kalau 3-nya itu terlalu kecil, karena dia harus berurusan dengan 1000, maka 3 itu bisa dikalikan dengan berapa, sehingga misalnya dikalikan 10 menjadi 30. Supaya resolusinya menjadi lebih baik. Ya, ini tujuannya nantinya kita akan bicara tentang desibel dan lain sebagainya, untuk sebenarnya adalah untuk mempermudah dealing, berurusan dengan angka-angka yang besar atau angka-angka yang kecil. Kalau angka besar, kita berarti berurusan dengan angka yang plus, dilogkan, kemudian angka kecil, kita merubahnya menjadi angka minus, lognya. Ya. Nah, sekarang kita, kalau belum jelas, nanti kita akan ulangi lagi, supaya Anda tahu persis alasan kenapa kita menggunakan logaritma dalam penggunaan operasional untuk analisa, baik itu daya, ya, jadi amplitude dan juga frekuensi. Baik, kita mulai dari pertama, ya. Kalau kita punya suatu nilai P, ya, pangkat X itu sama dengan A, kita bisa mendapatkan X-nya itu sama dengan log berbasis pada P terhadap nilai A. Ya. Jadi kalau misalnya B-nya itu 10, X itu sama dengan log dari A. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kalau A-nya ini adalah 1 juta misalnya, ya, kita lebih mudah akan berurusan dengan nilai yang besarnya hanya 6 saja. Jadi log dari 1 juta itu sama dengan 6, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti si
Alexander Graham Bell adalah seorang yang mempunyai ide untuk menggunakan logaritma ini, akan menggunakan bilangan lain, hingga kita sebutnya bukan Bell tapi desibel, yaitu untuk mempermudah atau memperlebar sedikit supaya tidak 1.000.000 menjadi 6, 1.000 jadi 3, resolusinya terlalu sempit dan kita harus memperluasnya. Nah, disitulah pengaruh dari desibel ya, desinya 10-nya itu yang akan menambah resolusinya nanti. Nah, sekarang kita lihat common logarithm ya, jadi logaritma yang umum adalah berbasis pada bilangan 10 ya. Jadi 10 pangkat X sama dengan A, maka kita bisa mendapatkan X-nya dari melogaritmakan A ya, yang berbasis pada 10. Dan umumnya kalau logaritma berbasis 10 ini kita tulisnya tidak usah pakai angka 10 lagi, langsung kita log A ya. Jadi X sama dengan log A. Kan seperti ini. Nah, begitu juga selain yang terkenal, selain basis 10, kita juga ada basis nilai natural. Nilai natural itu adalah yang kita sebut sebagai E ya biasanya, atau kita nyebutnya dalam bahasa Inggris I. I itu kurang lebih nilainya adalah 2,78 something ya, detailnya Anda cari sendiri, 2,78. Jadi kita juga bisa melogaritmakan berbasis kepada bilangan natural E ini terhadap suatu nilai misalnya. Maka A ini kalau kita log E kan, itu sama dengan Y. Pasti bukan X lagi ya, pasti Y, karena bilangan pokoknya adalah di mana hubungan A dan Y itu adalah A sama dengan E pangkat Y. Dan kita namakan logaritma berbasis eksponensial ini, E ini, itu kita sebut sebagai logaritma natural, ln ya, ln E. Nah, sekarang kita akan menghubungkan log A dengan ln A. Itu jadi log A itu sama dengan X dan ln A itu sama dengan Y. Apa hubungan X dan Y? Ya, jadi kita sementara ini kita set begini. Kita pasti karena X itu berbasis kepada ya logaritma 10, biasanya X itu lebih kecil dari, bukan biasanya, pasti X itu lebih kecil daripada Y. Kita sebut aja bilangan penghubungnya adalah P. Ya. Jadi kita lihat di sini. E pangkat Y sama dengan 10 pangkat X. Ya. Kita tahu E itu berapa nanti, kita lihat. Nah, jadi Y itu, jadi kita rubah ya sini, 10 pangkat X sama dengan E pangkat PX. Jadi, kita tulis juga seperti ini, E pangkat P, pangkat X lagi kan, sama dengan itu ya. Berarti apa? E pangkat P itu sama dengan 10. Sekarang kita akan lihat P-nya itu berapa. P itu berarti adalah ln dari 10. Dan itu sama dengan 2,3. Ya, kita bisa nyari itu di tabel, bahwa ln 10 ada kurang lebih 2,3. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa ln A ya, itu sama dengan 2,3 log A. Ya. Jadi secara umum kita tulis seperti ini, bahwa ini adalah ln A sama dengan 2,3 log A. Ya. Ini bisa kita ingat-ingat, kita hafalkan ya. Hubungan antara ln dan log. Ya. Hal yang lain lagi yang perlu kita ingat, bahwa dengan proses logaritma itu perkalian yang umumnya terjadi ya, nanti kalau Anda punya input signal melalui suatu sistem amplifying, berarti kan harus dikalikan ya menjadi suatu output. Nah, dalam di sini begitu semuanya dilogkan, maka perkalian seperti yang terlihat di sini ya. Perkalian itu seperti jadi penjumlahan. Perkalian dalam
bilangan biasa kalau di-log-kan jadi apa? Penjumlahan dari log-log ya. Log AB sama dengan log A plus log B. Jadi kita akan melihat seperti itu nantinya dalam perhitungan decibel, nantinya kita akan banyak menggunakan pengubahan dari perkalian, proses pengalian amplifikasi atau atenuasi menjadi proses penjumlahan ya, penjumlahan desibel. Begitu juga pembagian. Pembagian itu kan sama dengan perkalian dikalikan bukan amplifying tapi atenuasi ya. Jadi B-nya ini atenuasi, itu adalah atenuasi itu sama dengan amplifying negatif. Jadi sama dengan negatif di sini ya. Jadi ini kalau amplifier di sini adalah B, misalnya inputnya adalah E, maka B ini adalah plus log B. Sedangkan kalau atenuasi yang ada di sini, log seper B itu sama dengan minus log B. Jadi sangat mudah diingat, nantinya bagaimana kita membedakan adanya penguatan signal, berarti kita menjumlahkan antara signal awal dengan proses penguatannya atau amplifikasinya, itu dijumlahkan. Kalau mengalami atenuasi, berarti mengalami amplifikasi yang negatif, ya. Jadi dikurangkan. Nah, nantinya kita akan sering dealing atau berurusan atau menggunakan dalam grafik ya, karena kita akan menggunakan grafik untuk bisa memaparkan, untuk bisa mengilustrasikan signal yang ada ya, distribusi atau penyebaran signal, kekuatan signal baik frekuensi maupun atenuasinya. Dan di sini kita tunjukkan ada dua jenis ya. Ada jenis pertama yang kita sebut sebagai vertikalnya linear dan horizontalnya adalah logarithmic ya. Jadi kita sebut sebagai semi-log graph paper ya. Gitu juga ada juga yang dua-duanya karena perubahan signal ternyata dynamic range-nya terlalu besar sehingga kita juga perlu melakukan vertikalnya, kita melakukan pakai logarithmic, begitu juga untuk frekuensinya yang sebarannya besar sekali sehingga kita juga menggunakan horizontalnya juga menggunakan logarithmic juga, sehingga keduanya logarithmic, maka kita sebut sebagai full log graph paper atau log-log graph paper ya. Kita tengahkan di sini. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita akan belajar ya, misalnya kalau logarithmic itu kan misalnya angka 1, 10, 100 ya. Jadi ibaratnya kalau di sini dari 1 ke 10 ya. Maka 1 ke 2 kurang lebih kalau log 2 itu kurang lebih kan 0,3 ya. Jadi 0,3 atau 30 kurang lebih 30% dari keseluruhan range yang ada di sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Jadi kalau 2 itu terhadap 10 itu adalah 30% dari keseluruhan range. Kalau 3 apa? Log 3 itu kurang lebih adalah log 3 itu kurang lebih 0,4771 atau 0,5 lah kurang lebih. Jadi ini kurang lebih di tengah-tengah persis dari area dari 1 ke sini, ke 10 ini ya. Jadi kurang lebih 3 itu ada di tengah sini. 4 kurang lebih 0,6. 5, 0,7 dan seterusnya sampai di sini. Jadi ini agak longgar, semakin merapat dan seterusnya. Nah, ini adalah 10. Kalau di sini 1, di sini adalah 10. Terus yang di sini berapa? Ini 100 ya. Jadi kita bisa melihat kalau kita menggunakan linear biasa, maka di sini kalau di sini 1, di sini 10, maka di sini adalah 20, 30 dan seterusnya. Kita tidak bisa menggambarkan keseluruhan signal yang ingin kita representasikan dalam graf tersebut. Tapi dengan menggunakan semi-log papers ini, kita seolah-olah dengan potongan kertas sampai di sini saja kita sudah bisa menggambarkan dari 1 sampai 100 ya.
berurutan, di sini adalah 20, 30, dan seterusnya sampai 100. Nanti pun di sini akan ada 1000, 200, 300, dan seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan, ini akan mempermudah memang, dan kerapatannya di sebelah kanan pasti adalah sangat rapat ya, tapi kita bisa melihat, menggambarkan bagaimana tren ke kanan nantinya dengan cara mudah, dengan batasan page atau halaman di mana kita harus merepresentasikan keseluruhan sistem itu secara komprehensif. Ya. Baik, kita lanjut. Ini ulangan dari yang pertama ya, tadi sudah dijelaskan kalau dari ini ke 1 ya, berarti dari sini 0,1 ya, di sini adalah 0,3, di sini berapa? 0,5, 0,7 ke 1. Dari 1 pasti ke 3, 5, 7, 10. Di sini sama, 30, 50, dan seterusnya. Sehingga, apa namanya, ada golden rule di sini. Bagaimana kita bisa menentukan, misalnya kita tahu skill-nya ini, tapi kita disuruh menghitung secara cepat ya. Misalnya di sini ya, kita tahu C kita ada di suatu tempat di sini. Ini ada angka di sini 10 pangkat X ya. X-nya misalnya sebut saja X adalah 1, jadi 10 itu sendiri. Kemudian kita dikasih lokasi, oke, tempatnya adalah kita sebut D1 di sini. Dan keseluruhan panjang ini adalah D2. Jadi kita bisa menentukan D1 ini nilainya berapa. Jadi tentunya kita berbasis kepada nilai ini dulu kan. Misalnya kita sebutkan D1 itu adalah separuh dari D2. Maka 10 pangkat setengah dikalikan 10 pangkat X itu adalah nilai dari itu sendiri. 10 pangkat setengah itu berapa? 3. Jadi di tengah, kalau kita sebut setengah, berarti 10 pangkat setengah itu sama dengan 3. Ya. Kurang lebih di sini. Nah, ini yang akan mempermudah kita secara visual untuk menebak. Secara visual ya, kita bukan menghitung secara ini. Bagaimana kita bisa menebak suatu lokasi itu nilainya berapa di dalam konteks aksis yang berbasis logaritmik. Oke, tolong ini diulang lagi nanti ya. Jadi kalau kita menebak misalnya di D1 berapa, misalnya D1 disebut aja ini, saya menduganya ini mungkin 5 ya, misalnya D1 per D2, kalau dia adalah 0,7, misalnya di sini sebutkan D1-nya adalah 0,7 kurang lebih terhadap panjangnya ini, maka dia kurang lebih adalah 5 kali ini. Ya. Kurang lebih itu. Mari kita lanjut. Nah, kita masuk, tadi apa yang kita diskusikan adalah untuk mendasari, ya, mendasarkan ide dari orang yang namanya Alexander Graham Bell, ya, bagaimana kita menggambarkan proses amplification di dalam signal, karena signal sendiri saya sebutkan ada 2 parameter yang penting, yaitu apa? Amplitude, dan satunya lagi adalah besarannya adalah amplitude dan frekuensi. Dan amplitude dan frekuensi itu swing-nya bisa besar sekali dari 0 sampai tidak berhingga, ya, tidak berhingganya itu mungkin 10 pangkat sekian ya, yang sangat besar sekali. Begitu juga, ya, amplitude dan frekuensi seperti itu. Frekuensi dari 0 sampai 10 pangkat 15 misalnya, amplitude 0 sampai 10 pangkat 15 plus minus 15. Dan ya seperti saya contohkan di sini ya, plus minus suatu nilai, ya, plus minus 15. Nah, untuk mempermudah itu, maka harus dibuat menjadi logaritmik. Hanya, Anda bisa membayangkan, contohnya aja 1000. 1000 itu kalau kita logkan adalah 3. 100 kita logkan menjadi 2. Kalau kita berurusan antara 1 sampai 3 saja untuk menggambarkan
0 sampai 3 untuk menggambarkan 1 sampai 1000, ini akan resolusinya akan, dan kita akan berkaitan dengan bilangan-bilangan pecahan nantinya. Sehingga untuk menghindarkan itu, si Bells ini ya, kemudian mengusulkan untuk kenapa si log nilai, ya log A misalnya, kita kalikan saja dengan suatu angka, dan dia pilih angka sebagai ininya adalah sebagai keputusannya adalah 10 ya. Jadi yang disebut sebagai nilai desibel nanti adalah 10 log suatu value. Value tersebut bisa bentuknya adalah signal amplitude atau signal frekuensi. Ya. Jadi paham ya, disebut desibel ya, sebelumnya adalah bel saja. Disebut desibel karena kita menggunakan angka 10 untuk menyatakan atau mengalihkan dari logaritmik tadi. Ya. Jadi tadi saya ulang lagi, ada proses amplifikasi yang kita nyatakan dalam bentuk plus desibel, ada proses atenuasi yang kita nyatakan dalam bentuk pembagian, yaitu minus desibel. Nanti kita akan banyak berurusan dengan itu. Jadi intinya dengan desibel, kita adalah menyederhanakan perhitungan dalam lingkup luas menjadi lebih sempit. Yang sebelumnya mungkin sampai tera, kita cukup mungkin sampai 10, mungkin dari dB dari 0 sampai ke 100 ya, 100 dB. Kurang lebih itu. Dan keuntungan yang lain, penyederhanaan yang sebelumnya perkalian kemudian bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Pembagian itu kan sama dengan perkalian terbalik ya, itu menjadi pengurangan atau atenuasi. Jadi amplifikasi dan atenuasi itu adalah seperti perkalian dan pembagian. Dalam desibelnya nanti seperti penjumlahan dan pengurangan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh praktis ya, bagaimana kita menghitung desibel dan bel. Ya, kita mulai dari bel dulu. Kalau kita punya suatu signal, ya, dengan daya P1, kemudian mengalami amplifikasi gain-nya sebesar G, jadi dia kemudian menjadi dayanya atau powernya menjadi P2, maka gain yang dialami oleh sistem ini dari P1 ke P2 itu sama dengan gain-nya adalah P2 per P1. Nah, kalau kita nyatakan dalam ya kan P2 per P1 itu adalah power gain yang didapatkan setelah diamplifikasi. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk bel, maka kita G-nya ini adalah sama dengan log P2 per P1 bel. Jadi kalau dia misalnya menjadi 1000 kalinya, berarti menjadi 3 bel. Jadi gain-nya adalah 3 bel. Ya, saya utarakan sebelumnya bahwa 3 kalau untuk menggambarkan 1000, 3 bel, tapi untuk menggambarkan perkalian 1000 itu 3 belnya menjadi sangat besar sekali, ya. Sehingga ya di sini, sehingga untuk file-nya saja oke lah, 1000 jangan digambarkan sebagai 3, tapi gambarkan aja sebagai 30 misalnya. Jadi dia mengusulkan yang disebut sebagai desi di sini, perkalian dengan 10 terhadap perhitungan bel ini, ya. Jadi kita instead menyebutnya G bel, kita sekarang G desibel, ya, G desibel, ya kurang lebih seperti itu. Dan P2 per P1 ini kita sebut sebagai rasio daya, rasio power. Sehingga apa unitnya? Tidak ada unitnya. Karena apa? Karena P1-nya, kita nggak tahu P1-nya bisa apapun selama dia mendapatkan gain sebanyak 1000 misalnya, maka kita hanya mengatakan bahwa oke, gain-nya adalah 30 dB. Nah, seperti itu kan. Sehingga satuan yang kita gunakan adalah dB. Nah,
Sekarang sebelah kanan sini kita beralih berpikirnya. Kalau tadi P1-nya tuh bisa any apa namanya, power value ya. Maka sekarang di sebelah kanan sini P1-nya adalah suatu reference, suatu nilai yang tetap ya. Anggap saja adalah 1 miliwatt. Nah, maka P2 per 1 miliwatt ini adalah rasionya. Kalau kita cari gain-nya ya, gain P2-nya itu 1 miliwatt, maka kita akan mendapatkan yang disebut sebagai, dengan ini standarnya di sini adalah R-nya adalah ya impedance yang berlaku secara umum adalah 600 ohm misalnya. Maka kita satuannya, misalnya P2-nya inputnya 1 miliwatt, P2-nya 1 watt misalnya, berarti ada 1000 kali gain, ya, gain-nya adalah 1000 kali, maka kita bisa mengatakan G itu sama dengan 30 dBm, ya, karena rasionya terhadap sesuatu yang sudah diketahui. Jadi P2 ini kita sebut sebagai 30 dBm, ya, kalau dia memiliki daya 1 watt terhadap 1 miliwatt, ya. Jadi daya, meskipun dia bukan amplifier, tapi kalau dia punya daya sebesar 1 watt, maka kita sebut dayanya itu adalah 30 dBm. Baik, semoga clear ya. Nah, sekarang kita bisa mengatakan ada suatu P2 ya, atau P1, entah P2 entah P1. Kalau dia dayanya adalah 1 miliwatt, maka daya tersebut bisa kita nyatakan sebagai 0 dBm. Jadi 0 dBm tidak berarti tidak ada dayanya. 0 tidak berarti tidak ada dayanya ya. Karena 0 itu mewakili bilangan 1 dalam logaritmik. Jadi tidak berarti tidak ada dayanya. Kemudian 2 miliwatt itu sama dengan mungkin 3 dBm ya. 3 miliwatt 5 dBm. Anda hitung sendiri, nanti Anda latihan ya untuk melihat atau mengecek betul enggaknya tulisan yang ada di slide ini. 5 miliwatt adalah 7 dBm. 10 miliwatt sama dengan 10 dBm. Nah, lanjut aja. 30 miliwatt sama dengan, bukan terus dikalikan 10 ya, bukan ya. Kalau di sini 2 miliwatt sama dengan 3 dBm, maka 20 miliwatt sama dengan 13 dBm. 30 miliwatt sama dengan 15 dBm. Anda lihat hubungannya bagaimana. 50 miliwatt sama dengan 17 dBm. 100 miliwatt sama dengan 20 dBm. 1000 miliwatt sama dengan 30 dBm, sama dengan 1 watt sama dengan 0 dB watt. Jadi satuan itu biasa ada yang langsung ada reference-nya itu adalah dBm dan dB watt umumnya. Dan satu lagi adalah yang tanpa reference, yang saya sebut hanya dB tadi. Jadi Anda harus ingat. Nah, sekarang dalam slide selanjutnya, kita mencoba menghubungkan nantinya, ini kita belum, sorry, saya lupa. Ini kita mencoba menghitung voltage ya, kalau kadang-kadang kita mengukur signal itu bukan pada dayanya, tapi kita menghitung pada voltage-nya, ya, berapa milivolt signal di situ, bukan pada berapa miliwatt yang ada di sana, ya, kadang-kadang begitu. Sehingga pemahaman kita sama dengan yang sebelumnya bahwa P1 di sini P2 dengan gain G ya. Maka kita bisa mengatakan P1 itu sama dengan V1. Jadi voltage yang ada di sini, jadi signal voltage-nya dibagi impedance yang ada di sini, yaitu RI ya. Impedance secara umum di sini. Dan kita nyatakan di sini harusnya sama ya, RI di sini. Sehingga kita bisa menulisnya sama dengan yang lalu, ya, rumusnya sama, cuma kita menyatakannya dalam RI ini kan, ini kita hilangkan, kita perbandingannya hanya V2 per V1, tapi kuadrat. Ingat, ini adalah kuadrat, karena di sini adalah voltage per voltage. Kalau sebelumnya adalah
watt per watt ya. Ingat. Nah, sehingga kita ada kuadrat, sehingga kuadratnya akan masuk ke sini menjadi 20. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Dan ini dalam umumnya terjadi dalam amplifier yang cascading ya, cascaded stage untuk amplifier dalam telekomunikasi kan. Telekomunikasi punya keperluan untuk penguatan jarak jauh yang harus berulang secara repetitif, kita harus melakukan penguatan. Ya. Anda lihat di sini ada penguatan voltage 1, kedua, N-1 dan sampai N. Jadi ada N kali penguatan di sini. Jadi secara keseluruhan AVT kalau misalnya gain-nya kita anggap sama aja, maka kita bisa menyatakannya seperti ini kan. Sehingga karena A ini adalah gain, yaitu kalau di sini adalah P2 per P1, jadi gain-nya langsung kita bisa menyatakannya dalam bentuk ini ya. Maka kita bisa membuat rumus secara keseluruhan dB penguatan dari ujung awal input sampai output di sini itu adalah seperti yang tertulis di sini. Jadi kita tanggalkan ini AVT, ini adalah perkalian, jadi kita seperti penjumlahan semua. Jadi yang perkalian ini diubah menjadi penjumlahan semua. Atau kita bisa menyatakan juga bahwa penguatan totalnya adalah penjumlahan dari setiap gain dalam dB di masing-masing blok ini. Ya. Jadi sebenarnya di sini mungkin penguatan, di sini atenuasi, penguatan, atenuasi lagi dan seterusnya. Kurang lebih karena kita membutuhkan amplifier yang berulang-ulang di dalam suatu propagasi telekomunikasi itu karena juga ada perulangan dari atenuasi. Sama kan? Jadi sebenarnya mungkin yang paling pas di sini ada penambahan amplifying, kemudian ada pengurangan, penambahan lagi, amplifying lagi, ada atenuasi, penguatan, atenuasi dan seterusnya. Oke, semoga cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mendiskusikan, kalau di dalam buku mungkin nggak ada ya, ini saya tambahkan sedikit, kita mencoba menghubungkan antara kita sudah tahu dB, tahu dBm, dan dB watt. Ya, dBm dan dB watt mungkin sama ya. Tapi kita lihat, kita diskusikan di sini. Saya punya suatu input signal sebesar, karena kita sudah tahu powernya berapa, A dBm. Ya. A bisa berapapun, akan mengalami suatu gain. Nah, gain itu adalah rasio biasa yang tidak ada unitnya. Sehingga satuannya adalah dB. Jadi dBm di sini karena apa? Karena ini adalah power yang kita ketahui dan referensinya adalah miliwatt atau watt. Kebetulan kita gunakan dBm berarti referensinya adalah miliwatt. Sehingga berapa di sini? Ternyata outputnya diukur adalah C. Nah, pasti karena terukur berarti kita tahu benar berapa daya yang di sini. Terukur adalah C something miliwatt yang kita nyatakan dalam dBm adalah C dBm. Sehingga hubungannya kalau kita tulis A dBm setelah mengalami gain sebesar B dB, ini lihat satuannya dari dBm ditambah dB berapa? Sama dengan C dBm. Jadi ini berbeda dengan apa yang sudah Anda pelajari dalam algebra biasa ya. Kalau Anda punya jeruk, 5 jeruk ditambah 3 jeruk, maka menjadi 8 jeruk. Kemudian ada 5 jeruk ditambah 3 pisang, sama dengan 5 jeruk dan 3 pisang. Nggak bisa jadi 8 pisang. Itu ya, tidak bisa disamakan. Tapi ini berbeda dari sini ya. Anda harus memaknai ini, jangan sampai nanti Anda masuk ke misalnya ke perusahaan telekomunikasi Anda tidak tahu tentang ini.
Kalau Andi dibalik, C dBm minus 3 dB sama dengan A dBm. Ya, jadi dBm dibagi dB, dikurangi dB, maka sama dengan dBm. C dBm minus A dBm, hasilnya harusnya adalah dB, rasio biasa. Oke ya, clear ya. Begitu juga di sini, Anda ikutin A dBm plus B dB plus C dB sama dengan D dBm. Balik lagi seperti itu. Jadi penjumlahan dBm dengan dB pasti hasilnya dBm. Penjumlahan dB dengan dB pasti hasilnya dB saja. Penjumlahan pengurangan dBm dengan dBm pasti hasilnya dB. Dan kita harus tahu kalau Anda punya suatu nilai misalnya A dBm dan ingin Anda nyatakan dalam bentuk dB watt, ya. Di sini dBm, di sini adalah dB watt, maka cara yang gampang adalah A minus 30 dB watt. Jadi A dBm itu sama dengan A minus 30 dB watt. Ya. Karena 30-nya itu menyatakan apa? Minus 30 itu menyatakan 1/1000. Clear ya? Kalau nggak clear berarti Anda harus mengulang untuk melihat apa yang saya uraikan dalam slide ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dunia yang sudah implementasi dari pemakaian tadi ya. General Frequency Considerations. Nah, kita mulai, kita buka. Jadi setiap rangkaian apapun dilewatin oleh suatu signal yang punya spektrum sangat luas, maka dia akan memfilter spektrum luas tersebut. Ya. Nah, kalau kita bagi, ada 3 region sebenarnya yang utama. Region apa nih? Low, region tengah, mid, dan region tinggi. Ya. Untuk umumnya ada, nanti kita akan mengenal misalnya ada low pass filter. Low pass filter itu artinya low-nya saja yang di-pass, yang di atasnya akan hilang. Begitu juga high pass filter. High-nya saja yang lewat, low-nya hilang. Tapi ada juga yang band pass filter, di mana low-nya hilang, high-nya juga hilang. Seperti yang digambarkan di sini. Jadi di sini akan ada suatu, di sebelah kiri sini, ya, ada suatu seperti apa namanya, frekuensi respon di low frequency respon, di sebelah kanan adalah high frequency respon, dan di sini yang kita sebut sebagai mid frequency respon. Jadi nilai-nilai di sini, kalau kita berbicara tentang AV di sini, ini kan kita bicara tentang voltage ya, nilai 0,7 kalau kita kuadratkan sama dengan 0,5. Di sini juga 0,7 ya. Inilah yang membatasi yang kita sebut sebagai bandwidth ya. Di sini sudah di luar kanal bandwidth tersebut ya. Jadi yang ada di kanal bandwidth itu adalah yang di sini. Ini adalah contoh untuk low pass filter. Nanti high pass filter juga contohnya terbalik ya. Sana. Dan seperti yang Anda lihat, dengan menggunakan semi-log atau mungkin ya semi-log papers ya, kita bisa melihat secara komprehensif. Karena apa? Kita baru bisa melihat ini kadang-kadang di frekuensi yang sangat tinggi ya, misalnya FH-nya, ya kita di mana kita lihat cut-off, high cut-off-nya itu di frekuensi yang sangat tinggi. Di sini frekuensinya mungkin sangat rendah, jadi kalau kertas paper kita tidak cukup, mungkin kita hanya bisa mendapatkan gambar misalnya kita di sekitar sini saja. Ya. Tapi dengan log, kita akan sangat beruntung karena kita akan mendapatkan uraian sampai panjang sekali. Ya. Sekali lagi di sini saya ingatkan bahwa batasan, ya, batasan untuk yang kita sebut bandwidth itu adalah 0,5 dari daya yang ada di mid frekuensi. Ya, ini kita anggap kalau ini datar, ya kadang-kadang tidak datar ya, tapi biasanya kita bisa
average-nya menjadi suatu data. Kalau dia adalah separuh dari average-nya ini, maka kita sebut sebagai batasan dari bandwidth ya. Di sini. Ini batasan rendah, ini batasan tinggi. Ini kita sebut sebagai FL ya, low frequency cut off, di sini high frequency cut off. Nah, kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan di sini ya, kita biasanya menggunakan AV ya, sehingga tinggi sekali. Nilainya bahkan mungkin AV itu bisa 1000, bisa 2000, dan lain sebagainya ya. AV pada saat mid-nya berapa? Nah, biasanya orang menggunakan AV, tapi akan sangat susah karena kemudian nilai di sini menjadi tidak normal karena ada yang AV-nya cuma 10, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 10.000, sehingga for the sake of simplifikasi. Sekali lagi untuk tujuan simplifikasi, kita kemudian menggunakan apa yang disebut sebagai normalization process atau kita normalisasikan. Yang paling top di sini, instead of kita katakan ini misalnya 1000 penguatan, ya penguatan 1000 atau penguatan 10.000, kita katakan saja ya satu saja, di mana AV ini dibagi dengan AV pada saat mid range. Ya, mid range itu di sini, mid range. Ya, dan tujuannya adalah supaya simplifikasi, supaya angka di sini standar. Pada saat yang tertinggi adalah nilainya adalah hanya 1. Ya. Akan mempermudah sewaktu kita menganalisa behavior dari filter tersebut. Nah, kita masuk ke suatu latihan di sini. Kita diberi frekuensi respon ini. Pertanyaan pertama adalah find the cutoff frequency FL ya, low frequency cutoff dan high frequency cutoff using measurement provided ya. Jadi kalau kita di sini disebutkan, di sini ada angka 100, di sini angka 1000. Di sini kita ukur adalah 1 inch dan kita temukan di sini adalah 1/4 inch tingginya di sini cutoff low-nya. Cutoff high-nya di sini adalah 7/16 inch. Out of 1 inch di sini ya. Nah, kita menggunakan rumus yang sebelumnya kita lakukan ya. 10x, di mana x-nya adalah ini, di sini adalah x-nya adalah 2. 10 pangkat 2, 100 ya. Kali 10 pangkat D1 per D2. Masih ingat kan? Jadi 10 pangkat 1/4 per 1. Jadi 10 pangkat 1/4. Cari 10 pangkat 1/4 itu berapa nilainya. Kita lihat di halaman selanjutnya. Jadi ya, D1 per D2 adalah 0,25 ya kan, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Maka kurang lebih kita dapat nilai ini adalah 1,7783 dikalikan 10 pangkat X kan, X-nya tadi kan 2 ya, atau kan ini harganya 100 ya. Ya, kita dapat F L-nya adalah sekian. Begitu juga FH. Saya nggak menyebutkan satu persatu, kita dapat FH-nya, FH 10 pangkat 4. Oh, ini adalah 27 atau 27.416 kHz ya. Jadi kurang lebih kalau dikurangkan ya kurang lebih ini ya. Ini dikurangi ini kurang lebih ya 27,24 kHz ya. Dan kita selalu ingat bahwa selisih ini karena ini adalah separuh ya, untuk sampai ke cut off ini adalah separuh. Separuh itu sama dengan minus 3 dB. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai mengaplikasikannya dalam circuit yang sudah kita pelajari. Ya. Ini misalnya kita punya single stage BJT ya. Low frequency analysis Bode plot ya. Ini kita sebut sebagai Bode plot. Nanti kalau kita punya persamaannya kita sebut sebagai Bode plot. Bode plot.
Kira-kira apa di sini? Rangkaian ini mempunyai C dan R. Ada berapa C dan R? Kalau kita lihat nantinya dalam slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan. Ada 3 kurang lebih di sini. 1, 2, dan 3. Ketiga-tiganya berpengaruh terhadap respon frekuensi dari rangkaian ini. Ya, hanya kita akan mendiskusikan yang ini dulu, ya, yang pertama dulu. Ini kalau kita lihat rangkaiannya adalah apa ini? Ada CS, ini namanya adalah kapasitor coupling ya, coupling kapasitor ya. Pada saat high frekuensi dia fungsinya seperti ini. High frekuensi dia adalah connecting ya, ini 0 ohm ya, hampir dia koneksi aja. Pada saat zero atau low frekuensi dia seolah-olah tidak terhubung. Sehingga apa? Sehingga di sini tegangannya adalah sama dengan ground ya. Sehingga di sini selalu rendah pada saat low frekuensi seperti yang digambarkan sini. Begitu masuk ke high frekuensi dia akan selalu di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah penggambaran secara kualitatif ya. Jadi hubungan C dan R ini adalah filter, namanya adalah kalau dalam persamaan matematik adalah ordinary differential order pertama ya. Jadi filter order pertama. Nanti filter juga bisa kita cascade, kita susun sedemikian rupa supaya ordernya bisa nambah. Dengan order nambah itu slope-nya, nanti kita akan bicara tentang slope. Bagaimana kita bisa menurunkan tapis atau filter tersebut menjadi lebih curam. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang di output ya, kita tadi punya C dan R ya. Kita ngambil tegangan VO-nya itu di antara C dan R tadi. Maka tegangan VO, V output-nya itu sama dengan R dibagi R plus XC. Ya, dimana ini adalah imajiner ya. Ini imajiner, ini adalah real number. Jadi kalau dijumlahkan menjadi bilangan kompleks ya. Sehingga saya tidak akan mengajarkan bilangan kompleks di sini, tapi penggunaannya di sini kalau kita melihat secara absolute value, maka V0 itu bisa dinyatakan sebagai R dibagi akar R kuadrat plus X kuadrat C. Jadi ini impedance yang dimiliki oleh si kapasitor tergantung dari frekuensi yang digunakan saat itu. Ya. Kalikan VI. Oke. Ini adalah gambaran nanti tentang absolute value dari VO-nya ya. Sedangkan kita tahu pada saat ini Pythagoras ya. Akan jadi kondisi special case yang kita sebut sebagai kasus spesial di mana XC itu sama dengan R. Absolute XC itu sama dengan R. Sehingga apa yang terjadi ini seolah-olah menjadi 2 sehingga harganya adalah V0 itu seper akar 2 VI. Yang kita sebut nantinya adalah cut off frekuensinya. Karena cut off frekuensi itu adalah kondisi di mana XC-nya itu sama dengan R nantinya. Ya. Jadi AV itu sama dengan V0 per VI sama dengan seper akar 2. Di mana kondisinya adalah ini. Oke. Nah, kita sekarang dalam kondisi yang spesial tersebut bisa kita hubungkan ya. XC itu sama dengan seper 2pi FLC ya. Karena ini kondisinya adalah pada low frequency cut off ya. Kita sebut sebagai FL. Ini sama. Sehingga kita bisa mendefinisikan FL itu sama dengan seper 2pi RC ya. Kita sebut sebagai low frequency cut off ya, bukan ini saya salah nulisnya. Low frequency cut off. Nah, kita sekarang bisa juga menggunakan, kalau kita tadi berbicara mungkin lebih ke absolute value ya, kalau di sini kita menggunakan
bilangan kompleksnya. V0 per VI, ya, AV itu sama dengan V0 per VI, kita nyatakan dalam bentuk ini ya, betul kan? R per R minus. Dan seterusnya, Anda ikutin saja. Maka Anda bisa mendapatkan di sini bahwa AV sama dengan ini. Betul ya? Nah, sehingga ini yang cukup bagus di sini. AV itu sama dengan, jadi kita bisa memplot nantinya sebagai fungsi F. AV sebagai fungsi F. Jadi kita bagi dua. Sebagai fungsi absolute value dari gain-nya dan fungsi phase-nya. Ya. Ini adalah fungsi yang menyatakan absolute value dari AV itu, dan satu adalah fungsi phase shift-nya. Jadi secara absolute value, ya, secara intensitas saja, atau kita sebut bukan intensitas ya, amplitude ya. Pada saat F sama dengan low frequency cut off, maka nilainya adalah AV itu adalah minus 3 dB terhadap mid-range-nya. Ya, kurang lebih itu. Jadi secara umum kita nulisnya kalau dalam dB itu seperti ini. Ya. Dan ini harganya pada saat FL itu sama dengan F sama dengan FL, maka di sini adalah 1/2 akar 2. Maka 1/2 akar 2 dilogkan dikalikan 20, maka hasilnya adalah sama dengan minus 3 dB. Nah, sekarang kita sampai kepada apa yang disebut sebagai Bode plot ya, untuk low frequency region ya. Ini Anda harus percaya bahwa ini kalau diteruskan sampai infinite sana, tidak berhingga ya, dia akan satu terus ya, atau di sini kita tulis sebagai 0 di sini. Logaritmik dari 1 itu kan 0 ya. Nah, sekarang Anda lihat. Ini kita menggunakan bukan semi-log paper, tapi kita menggunakan full log atau log-log paper ya. Anda lihat di sini adalah log juga ya. Di sini adalah log. Jadi frekuensi maupun amplitudenya adalah dalam bentuk log. Kita mendapatkan penguatan yang kita sebut AVdP. Kita turunkan persamaannya, Anda akan mendapatkan persamaan di sini ya. Di sini ini terakhir ini. Kita hanya tertarik sebenarnya di pada saat FL per F itu lebih besar daripada 1, sehingga kita bisa mengignore ini, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Artinya kita bergerak di daerah sini, bukan di daerah sini. Sehingga kita bisa mendapatkan garis ini. Ya, di sekitar jauh di bawah cut off ya. Kita mendapatkan garis yang namanya garis lurus ya. Garis lurus itu dinyatakan dalam bentuk ini. Persamaan ini. Ini persamaan ini. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk ini, maka kita akan mendapatkan garis lurus, dan garis lurus itu slope-nya besarnya adalah minus 6 dB per oktav, atau minus 20 dB per decade. Ya, seperti Anda lihat nanti, Anda perlu memeriksanya. Nah, tentunya realitinya dia adalah melewati ini. Ini adalah actual frequency response. Tetapi kita akan melakukan pendekatan di sini, kita hilangkan satunya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan garis lurus di sini. Ini pas ini. Tapi kalau kita tarik lurus, dia menjadi tidak benar, karena di daerah ini adalah mendekati nilai 1 ya. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan saja untuk mendapatkan. Jadi bentuknya seperti apa di sini? Dan seperti separuh dari trapesium. Kalau di sana ada trapesium lagi, mungkin jadi trapesium ya. Jadi separuh dari trapesium. Inilah yang kita sebut sebagai Bode plot ya. Bode plot yang menggambarkan bagaimana slope ini menunjukkan efektivitas si filter RC tadi untuk memotong atau meredam
frekuensi rendah. Ya. Nah, kalau kita berbicara nantinya dalam bidang filter, ya, saya di kelas khusus tentang filter, ya, kita akan belajar tentang Butterworth dan lain sebagainya, tidak hanya order 1, tadi ada order 2, ada cascading, dan lain sebagainya. Kita akan mengatur slope ini sedemikian rupa supaya kita bisa mendapatkan slope yang semakin curam, sehingga kita bisa mendapatkan filter. Ya. Nah, di sini kita tidak bicara tentang filter, tapi kita bicara tentang efek jelek dari penggunaan C, yang coupling tadi, terhadap respon frekuensi dari rangkaian ini. Ya. Begitu juga nanti di dalam transistor, di dalam FET juga, itu ada parasitic capacitance yang muncul, yang akan menyebabkan melakukan penekanan suppression frekuensi karena adanya kapasitan tersebut. Jadi kita di sini kebetulan berbicara sedikit tentang efek dari filter, tapi sebenarnya tujuannya bukan bicara tentang filter yang kita inginkan, tapi justru ini adalah filtering yang sebenarnya harusnya kita hindarkan, tapi muncul karena akibat dari sirkuit itu sendiri, dan nantinya kita akan belajar pengaruh parasitic capacitance di respon frekuensi tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kita bicara tentang phase shift yang terjadi. Apa yang terjadi kalau frekuensinya F itu jauh lebih kecil daripada cut off-nya? Apa yang terjadi? Pergeserannya adalah 90 derajat. Ya. Karena apa? FL per F itu nilai sangat besar itu sebut aja infinite, itu sama dengan theta-nya akan mendekati 90 derajat pasti. Nah, semakin ke sini pasti theta-nya semakin mengecil, nantinya semakin membesar, dia akan mendekati 0. Jadi kalau frekuensinya sudah lebih dari 10 cut-off frekuensi, maka phase shift-nya adalah 0. Jadi ibaratnya kita kapasitor tadi sudah tidak berpengaruh lagi terhadap sirkuitnya. Baik, sudah cukup berbusa-busa dalam menjelaskan, tapi saya mengharapkan ini bisa memberikan pemahaman yang cukup untuk Anda bahwa dengan adanya kapasitas di rangkaian Anda kan butuh kapasitas ya untuk menyambung-nyambung states dari amplifiers, akan memunculkan degradasi, ya, penurunan performance frekuensi karena ada beberapa yang akan ditekan dan sebagainya. Dan sekarang ini yang sudah kita jelaskan dalam beberapa slide sebelumnya ini, dalam sesi ini kita telah menjelaskan degradasi dalam low frequency response. Jadi kalau Anda punya contohnya, kalau punya amplifier, mungkin akan kehilangan respon dari frekuensi rendahnya, bass. Kalau Anda bermain musik, efek bassnya akan hilang karena adanya efek dari penekanan atau suppression dari low frequency response tersebut. Baik, terima kasih. Masih banyak ingin saya ceritakan, tapi silahkan, tidak bisa saya ceritakan dalam sesi yang terekam seperti ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya dalam part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.